Halo bosku, bertemu lagi bersama saya di channel Wong Nabire. Sore hari ini di Papua mendung-mendung merindu ini ya bosku. Kita coba cek stek sancang yang umurnya sudah 3 bulan ini bosku, lebih kayaknya. Jadi ini kan ada 4 bahan stek ya bosku. Sebetulnya ada banyak, tapi yang lain sudah pada kering bosku. Ada yang tunasnya gosong, ada yang tunasnya layu, jadi sudah dibongkar duluan. Jadi sekarang saya penasaran ya, kenapa pertumbuhannya ini macet, sedangkan stek batang yang agak besar itu sudah gondrong akarnya bosku, malah sudah pindah tanam ya. Ada di konten sebelumnya itu. Jadi kita mari cop bongkar bahannya. Oke, bahan yang pertama ini dulu, tunasnya sempat gosong yang satu ya bosku, terus nggak tumbuh lagi. Kita bongkar langsung bagaimana kondisi akarnya. Seperti biasa kita pakai tatakan dari lempung ini ya bosku. Kita coba dulu. Nah, kelihatan cuma satu ini akarnya bosku. Kita cek batangnya masih hijau sih. Kambiumnya sudah jalan juga. Nih, kayak begini bosku. 3 bulan pak. Yang ini kelihatan busuk ini ya bosku. Jadi nggak rata, ada yang masih hijau, ada yang busuk juga bosku. Kita lanjut bahan yang kedua. Itu nasnya dua-duanya masih segar, tapi macet juga ya bosku. Nah ini cuma satu juga ini bosku, akar serabut, akar putih. Kelihatannya ini juga busuk ini ya bosku. Coba. Jadi kambiumnya ada yang sudah jalan, ada yang belum juga ya bosku. Tapi yang di atasnya masih segar hijau bosku, tapi nggak rata. Kita cek lagi ini bahan yang ketiga ya bosku. Yang ini juga sama ini bosku, akarnya kok cuma satu ya. Ini ada berlumut juga, berarti kayaknya terlalu basah ini medianya ya bosku. Kambium ada yang jalan, ada yang busuk, ini busuk ini bosku, tapi atasnya hijau bosku, nggak rata berarti ya. Bahan stek yang terakhir, bagaimana kondisinya ya? Oh, mulai berakar kalau yang ini ya bosku, tapi kita coba bongkar pelan-pelan bosku, jangan sampai akarnya rusak ya bosku, karena terlihat masih akarnya putih-putih bosku, masih akar serabut ini. Kita siram dulu bosku. Jadi yang satu ini berhasil ya bosku, meskipun nggak normal sih dengan umur 3 bulan, tapi akar masih seperti itu. Jadi dari keempat bahan yang masih bertahan selama 3 bulan ini, ya cuma satu yang bisa dianggap berhasil ya bosku. Jadi yang 3 bahan ini mending kita buang aja ya bosku. Yang ini kita tanam kembali. Setelah saya bersihkan, hasilnya ternyata seperti ini bosku.
jarang-jarang begini ya. Tapi kambiumnya sudah jalan sih, tinggal tunggu akar-akar baru muncul ya bosku. Ini kayu yang bawah ini mending kita potong aja bosku, kayaknya terlalu panjang ini untuk jadi pengganti akar tunggangnya ya. Oke, kita potong segini aja ya bosku, cukup untuk kita tancepin di tatakannya itu bosku. Seperti biasa saya pakai media campur, ada tanah humus, kompos, sekam bakar, sekam mentah, sangat poros ya bosku. Tidak lupa juga tatakan seperti biasa dari lempung ya bosku. Jadi kita tanam ulang ini sambil kita wiring langsung ya bosku, sambil kita tunggu akarnya gondrong, terus kita pilih akar lagi. Sambil kita kerjakan, kita review lagi ya bosku, bagaimana cara steknya. Itu kalau nggak salah ada di konten saya sebelum-sebelumnya. Jadi saya stek bahan ini tuh saya rasa maksimal sekali ya bosku. Saya ikuti cara-caranya para suhu, terus saya praktekkan dari cara potong batangnya itu harus pakai alat yang tajam sama steril ya bosku. Terus saya bersihkan. Setelah dibersihkan pakai sikat, saya rendam pakai air bawang waktu itu ya bosku. Terus saya tanam pakai media yang steril, itu pakai pasir bangunan kalau nggak salah bosku. Habis itu saya simpan di tempat teduh di depan teras ya bosku, masih terkena cahaya, tanpa disungkup. Kurang lebih 1 bulan tunas sudah sekitaran 2 sentian, itu saya taruh di ruang terbuka ya bosku, tapi masih di bawah pohon. Jadi sambil nungguin bahan yang ini, saya stek bahan lagi bosku yang agak besaran sedikit itu ya. Nah, waktu stek batang yang agak besaran dikit itu umur sekitar 1 bulan lebih, itu kan saya pakai pot aqua bening itu ya bosku. Itu sudah keluar akar serabut putih-putih begitu. Tapi yang bahan ini saya curiga kok udah umur 2 bulan berarti ya, itu nggak kelihatan akarnya bosku. Jadi saya bongkar satu persatu dah itu, dan ternyata ya banyak yang gagal. Padahal cara sama, perawatan juga sama, tapi hasil berbeda bosku. Bingung dah tuh. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya bosku. Kita tanam kembali. Oke bosku, ini tinggal siram, terus simpan dan teduhkan ya bosku. Jadi seperti inilah hasil stek usia 3 bulan. Ada yang gagal, ada yang berhasil juga. Jadi semua tergantung sama yang di atas ya bosku. Meskipun perawatan sudah maksimal, tapi kalau ada yang gagal ya mau bagaimana lagi. Kalau bosku ada usul dan masukan, silakan tulis di komentar ya bosku. Nanti saya praktekkan kembali. Waktunya perpamitan, jangan lupa like dan subscribe ya bosku. Ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa bosku.